Halo, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Nah, untuk pojok isu kali ini saya akan berbicara tentang partai baru, ya, Gerakan Rakyat, ya, dan ujian Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya kenapa Partai Gerakan Rakyat dikaitkan dengan ujian Anies Baswedan? Teman-teman sekalian, ya seperti kita ketahui bahwa partai baru, Partai Gerakan Rakyat yang belum lama dideklarasikan itu sudah menyatakan bahwa akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2029 yang akan datang. Nah, kaitannya dengan tadi ujian Anies Baswedan dengan keberadaan partai politik baru, karena begini, dulu masih ingat ya ketika Pilkada DKI 2024 yang lalu, nah Anies itu diusung atau sempat diusung oleh partai terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, artinya Anies masuk salah satu nominasi calon gubernur. Ya, bahkan sudah santer banget suaranya bahwa Anies akan menjadi cagup dari PDIP. Tetapi ternyata PDIP tidak jadi mencalonkan Anies, melainkan Pramono Anung yang diduetkan dengan Rano Karno, ya, gubernur dan wakil gubernur saat ini, ya. Nah, saat itu banyak orang mengatakan bahwa ini karena Anies Baswedan itu tidak punya partai politik. Dengan kata lain, tidak punya kendaraan politik untuk berkompetisi dalam arena politik seperti pilkada atau pilpres. Karena itu Anies sebaiknya punya partai politik. Nah, saat ini Gerakan Rakyat yang semula adalah ormas telah berubah, ya, dideklarasikan menjadi partai politik dan Anies digadang-gadang sebagai capresnya. Jadi Anies bukan sebagai ketua umum partai tapi sebagai capres. Nah, ini artinya bahwa di 2029 nanti peran Anies itu akan menentukan. Kita tahu bahwa partai-partai politik di Indonesia, ya, sebenarnya belum masuk kategori partai politik modern. Partai politik modern itu kan berbasis pada sistem. Kenapa? Karena partai-partai politik di Indonesia, ya, sekalipun yang sudah partai lama, itu lebih banyak bergantung kepada figur, kepada ketokohan seseorang, ya, belum pada sistem. Sehingga naik turunnya partai politik, yang misalnya suaranya di kompetisi politik atau jatuh bangunnya partai, itu akan dipengaruhi banyak oleh keberadaan si tokoh itu. Semakin populer, ya, semakin tingkat elektabilitasnya tinggi tokoh itu, maka biasanya akan berdampak signifikan kepada partai politik bersangkutan. Nah, maka pertanyaannya adalah keberadaan Anies Baswedan sebagai figur, sebagai tokoh, ya, di Partai Gerakan Rakyat, apakah akan berdampak secara elektoral nanti? Nah, dulu kan kita mengatakan bahwa suara Anies itu tinggi. Misalnya pada Pilpres, ya, dia berpasangan dengan Muhaimin. Itu kan bisa bersaing dengan Prabowo Gibran. Tapi pertanyaannya adalah itu kan berduet. Artinya kita tidak tahu persis, ya, suara yang diperoleh Anies dan Muhaimin itu siapa yang lebih besar suaranya. Karena itu adalah gabungan, ya. Kemudian juga ketika pilkada, nama Anies disebut sebagai salah satu faktor kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, karena Anies mengendos kedua orang itu, kedua tokoh itu atau pasangan waktu itu calon dan
gubernur dan wakil gubernur. Nah, banyak mengatakan suara Anies cukup signifikan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ada bukti konkret ya bahwa itu memang dipengaruhi oleh suara, atau seberapa besar persentasenya kalau memang real. Nah, dua kenyataan itu baik di Pilpres maupun Pilkada sebetulnya kan belum angka real. Nah, angka real nanti akan benar-benar didapatkan pada saat Pilpres 2029 nanti, di mana Anies adalah calon presiden. Bukan wakil ya, tapi calon presiden. Nah, disitulah nanti akan ketahuan seberapa real suara yang akan diperoleh oleh Anies Baswedan. Ya, maka saya mengatakan sesuai dengan topik saya di awal adalah bahwa keberadaan Partai Gerakan Rakyat ini sesungguhnya adalah merupakan ujian ya bagi Anies Baswedan. Apakah nanti dia akan berhasil atau mempengaruhi secara signifikan ya, keberadaan atau partai politik Gerakan Rakyat itu, misalnya pada tahap pertamanya untuk lolos secara administratif ya, mendapatkan verifikasi atau diverifikasinya lolos gitu ya, memenuhi semua syarat administratif, dan nanti ketika berkompetisi mendapatkan suara yang signifikan. Nah, saya kira itulah nanti ujian yang besar bagi Anies Baswedan. Nah, sekarang misalnya Anies sudah mulai ya, misalnya pada saat kemarin kan dia sudah melontarkan kritik pada pemerintah, artinya sudah mulai bersuara. Nah, dalam waktu yang sebenarnya tidak lama lagi ke 29 memang ya dia harus melakukan sesuatu supaya tetap mendapatkan atensi atau perhatian dari publik. Tentu harus piawai juga ya ketika mengelola isu, ketika menyampaikan kritik dan sebagainya, sehingga tidak malah menjadi bumerang atau tidak malah menjadi senjata makan tuan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah ujian bagi Anies Baswedan. Keberadaan partai politik baru, partai politik yang bernama Gerakan Rakyat, itu akan menjadi ujian ya bagi Anies Baswedan pada Pilpres 2029 yang akan datang. Tentu patut kita tunggu. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.